Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Ramadan, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Imam Mas Arum MPD, Kaprodi Piaud, FTIK IAIN Salatiga. Beliau pada kesempatan hari ini akan membawakan tema yaitu tentang puasa sebagai momentum untuk berprestasi. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, mungkin Pak Arum bisa memberikan kalimat pembuka dan sekaligus menjawab pertanyaan, sebenarnya apa saja sih Pak prestasi yang perlu ditorehkan oleh umat Islam ketika berpuasa? Oke, baik. Terima kasih Mas Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, sahabat Kopi Ramadan yang dirindukan surga. Pada kesempatan sore hari ini, seperti tadi yang disinggung oleh Mas Yogi, saya akan sedikit mengulas terkait apa itu prestasi kita di bulan Ramadan ya. Karena memang sejatinya Ramadan ini adalah momentum untuk kita berprestasi. Di samping berprestasi dalam mendulang amal dan pahala, tentu ada prestasi-prestasi yang harus bisa kita hadirkan. Sebagaimana kita pahami bahwa goal dari puasa bulan Ramadan ini kan la'allakum tattaqun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dan kita pahami bahwa takwa atau menjadi pribadi yang mutakin itu adalah prestasi tertinggi bagi manusia. Nah, maka bagaimana cara kita untuk menuju ke sana? Karena kita pahami betul bahwa orang-orang yang bertakwa ini adalah sosok-sosok yang dirindukan surga. Nah, bagaimana kemudian kita memenuhi syarat untuk menuju ke prestasi tingkat ini? Nah, ini yang harus kita jawab. Makanya saya teringat ada satu hadis Rasulullah menyampaikan, al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafar. Yang pertama adalah talil Quran. Yang kedua wa hafizil lisan. Yang ketiga wa mut'imil ji'an. Dan yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Nah, ini sebenarnya adalah 4 orang yang dirindukan surga. Artinya 4 orang yang berprestasi yang kemudian surga sudah menunggu-nunggu kehadirannya. Nah, ini menjadi menarik. Yang pertama tadi talil Quran, yaitu adalah orang yang berinteraksi, orang yang membaca ataupun menghafal Al-Quran. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang senantiasa di bulan Ramadan ini mampu menjaga lisannya, menghindari ghibah ya, dan kemudian mencaci maki dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersedekah, memberi orang-orang yang memberi makan orang-orang yang kelaparan, atau bahasa sekarang kita ya seringnya ngabuburit sambil berbagi sedekah. Itu bagian dari proses menuju ke sana. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita semuanya hari ini juga sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya, amin. Nah, itu Mas Yogi, barangkali gambaran awalnya. Ya, ada beberapa tadi Pak. 4 poin ya Pak ya. Iya, kelihatannya mudah ketika disebutkan Pak. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya agar kita dapat meraih prestasi-prestasi ini Pak? Kelihatannya kalau disebutkan itu mudah, tapi kok ketika dijalaninya itu sulit gitu. Iya, betul. Iya. Nah, itu Mas Yogi. Jadi memang menarik bahwa surga sudah merindukan kita dan kita kepingin. Nah, kuncinya bagaimana sekarang agar itu tidak menjadi sesuatu yang kelihatannya mudah tetapi praktiknya sulit. Tapi kita desain bagaimana ini kelihatannya sulit tetapi sebenarnya mudah kita jalankan. Nah, kita coba balik pemahamannya. Jadi bagaimana sekarang menuju ke sana? Satu, tentu segala sesuatu harus kita awali dengan niat ya, dengan niat yang tulus bahwa kita ini ingin menghadirkan prestasi terbaik. Dan yang kedua di samping niat adalah sebuah keputusan. Kita ini kadang seringnya niat tapi tidak memutuskan. Ya kan, seperti orang sedang mengejar jodohnya misalnya, niat pengen nikah tetapi tidak memutuskan kapan mau nikah atau dengan siapa mau nikah gitu kan. Nah, makanya akhirnya apa, dia tidak serius. Tapi kalau sudah ada niat, ada keputusan, maka disitulah kemudian kita akan menemukan jalannya bagaimana. Nah, kemudian berikutnya baru menemukan kalau sudah memutus demikian, saya harus berkomunikasi atau berkumpul bersama siapa, sehingga nanti kalau kita bicara saya pengen berprestasi di Qur'annya, nah, jadi cari komunitas Quran di situ, tempat tadarus bersama, tempat mungkin ada murojaah atau setoran hafalan di situ, ada majelis-majelis yang bisa kita tuju untuk menuju kepada prestasi di Quran. Kita kepengen menjaga wahafidhil lisan, kita cari lingkungan yang di situ memang orang-orang yang memang jarang untuk sering mencaci maki atau sering gibah. Ngumpul-ngumpulnya di situ adalah majelis ilmu misalnya.
sebagai para akademisi, mahasiswa misalnya, ketemu berdiskusi, berdialog tentang sebuah pengetahuan. Itu adalah bagian dari bagaimana kita menuju ke sana. Jadi ada tempat yang kemudian sesuai dengan tujuan kita, sekaligus bisa saling menjaga di antara kita, sehingga menuju ke tujuan kita tadi pada keputusan kita itu lebih mudah dibandingkan kita berjalan sendiri gitu. Berarti lingkungan sangat mempengaruhi ya Pak ya. Mas Yogi. Kira-kira ada tidak Pak teladan yang bisa kita jadi ya istilahnya seseorang yang bisa kita teladani seperti itu untuk menjadikan seseorang yang berprestasi itu tadi. Oke, baik. Kalau kemudian kita ingin belajar berprestasi lebih sempurna, tentu kita mengajanya langsung kepada Rasulullah. Kalau kepada Rasulullah tentu kita melihatnya dari mana ya? Dari sirah-sirah beliau, sirah perjalanan kehidupan beliau, hadis-hadis yang disampaikan kepada kita itu bisa menjadi titik tolak kita mengawalinya. Nah kemudian kalau kemudian ke Rasulullah tentu ada perangkat-perangkat menuju ke kita hari ini ya tentu lewat siapa yang dekat, yaitu orang-orang soleh solehah di depan kita, di sekitar kita. Yang saya yakin orang-orang alim di sekitar kita banyak, para kiai, para ustadz, dan itu bisa menjadi sarana kita untuk lebih bisa belajar sekaligus mencari teladan dari beliau-beliau itu. Jadi makanya kuncinya kalau kemudian kita ingin mencari sosok itu tidak hanya sekedar saya kepengen seperti itu, tapi kita juga harus mendekat kepada beliaunya. Kalau tidak bisa secara langsung, hari ini kita sudah ada media yang bisa mendekatkan kita, bisa nonton lewat YouTube atau yang lainnya. Kalau bisa kita jangkau ya harus kita jangkau. Tapi kalau tidak ya kita bisa lewat perangkat lain yang memudahkan untuk kita istilahnya mencari teladan di dalam proses menuju pada impian kita tadi. Begitu Mas Yogi. Luar biasa ini ya. Nah, sahabat Kopi Ramadan ini sangat berbobot sekali ini. Pertanyaan yang terakhir Pak. Yang terakhir kaitannya kita tadi sudah berusaha dimulai dari niat dan usaha sekian rupa. Kemudian kalau misalkan pada Ramadan yang kali ini sahabat Kopi Ramadan itu bisa lebih baik berkembang daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Kira-kira untuk Ramadan-Ramadan yang akan datang itu bagaimana cara kita itu bisa mempertahankannya? Prestasi atau syukur-syukur malah lebih tinggi lagi seperti itu. Terima kasih Mas Yogi. Jadi kalau saya pribadi lebih menekankan pada ada mindset yang harus ditanamkan di dalam diri kita ini adalah bahwa kita tempatkan seolah-olah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Artinya kalau kita menempatkan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir kita, maka mau tidak mau semua amalan kita semuanya harus maksimal. Ya makan tadi mau jadi ahli Quran, mau jadi orang yang jaga lisan, sampai di dalam berpuasa ini semuanya harus maksimal karena kita menempatkan pada posisi barangkali ini adalah Ramadan terakhir kita dan kita tidak akan dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Maka ini adalah harus menjadi Ramadan yang paling spesial dalam kehidupan kita. Nah, mindsetnya begitu, Mas Yogi. Oke, luar biasa sekali nih. Jadi ketika kita beribadah itu harus selalu menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat spesial yang mana bisa jadi yang terakhir bagi diri kita. Mungkin itu saja Pak Imam Mas Arum. Terima kasih sudah datang di acara Kopi Ramadan kali ini memberikan ceramah yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak. Dan juga terima kasih sahabat Kopi Ramadan. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.